Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya Arfan. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas bagaimana caranya agar teman-teman ini bisa menghilangkan rasa gugup, bisa menghilangkan rasa was-was ataupun rasa pede di dalam presentasi ataupun berbicara di depan umum teman-teman ya. Nah, sebelum video ini dilanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen teman-teman ya, biar saya semangat lagi dalam video-video selanjutnya teman-teman ya. Nah, kadangkala kalau kita mau presentasi ataupun kalau kita mau berbicara di depan umum, hal yang sering kita rasakan misalnya itu seperti gugup, terus kurang percaya diri atau kurang pede, terus bawaannya kita gemeteran ya. Banyak mungkin dari teman-teman yang gemeteran atau yang gugup, atau cerita pengalaman teman-teman yang teman-teman rasakan saat pertama misalnya saat presentasi ataupun berbicara di depan umum. Nah, di video kali ini teman-teman, makanya tonton sampai selesai. Di sini aku ataupun dari saya akan memberikan sebuah pengalaman dari saya pribadi, bagaimana caranya dapat lancar ataupun menghilangkan rasa gugup saat presentasi di depan umum teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan 6 cara ya teman-teman ya, agar mengatasi rasa gugup saat presentasi atau berbicara di depan umum teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman, tidak perlu basa-basi ya. Yang pertama teman-teman, yaitu pahami siapa penontonnya. Penting untuk memahami siapa yang menonton presentasi Anda atau presentasi teman-teman ya. Jadi kita harus pahami teman-teman ya, kalau penontonnya atau audiens kita yang akan kita presentasikan atau yang akan kita akan mengajak obrol ataupun saat kita mau presentasi ataupun pidato dan lain sebagainya, maka kita harus mengetahui ya. Jadi penonton kita misalnya anak-anak ataupun ya ibaratnya ada anak-anak sampai yang sampai remaja lah, memang itu. Nah, bahasa yang digunakan juga kita harus misalnya bahasa yang sesuai dengan bahasa anak-anak, sesuai dengan bahasa saat ini misalnya, itu yang penting. Nah, justru sebaliknya misalnya audiens kita atau penonton kita yaitu mahasiswa. Nah, misalnya saat kita presentasi di depan kelas, maka juga bahasa yang kita gunakan adalah bahasa mahasiswa. Misalnya bahasa mahasiswa itu bahasa yang kritis, bahasa yang misalnya bahasa dengan sesuai dengan buku yang ilmiah dan juga dapat dimengerti. Nah, jadi kita harus mengenali teman-teman ya. Jadi penonton kita atau audiens kita itu siapa. Ataupun misalnya kepada kita berbicara untuk ibu-ibu atau menjelaskan tentang sesuatu, maka juga bahasa kita harus bahasa yang dapat dimengerti oleh ibu-ibu tersebut ataupun penonton yang ada di lingkungan itu yang sedang kita wawancarai atau sedang kita berikan penjelasan teman-teman ya. Nah, yang kedua teman-teman, cara yang kedua yaitu kuasai materi dengan baik. Nah, kadang-kadang kita juga akan mencapai puncak, misalnya kita sedang mau mempresentasikan atau mau menjelaskan tentang sesuatu atau presentasi, kita kurang menguasai dalam materinya. Maka saran dari saya yaitu kita kuasai terlebih dahulu materi yang akan kita berikan. Misalnya kalau kita mau presentasi di hari Sabtu, maka mungkin 3 hari dari hari Sabtu itu kita belajar mengenai materinya, tidak perlu dibaca, namun kita pahami. Misalnya di istilah pertama misalnya tentang supervisor.
Nah, kita cukup mengetahui istilahnya dan artinya saja. Namun kita nantinya bisa merangkainya ataupun menjelaskan dengan apa yang kita pahami, teman-teman. Tidak perlu plak ataupun tidak perlu sama dengan apa, misalnya dengan bukunya ataupun, yang penting intinya itu apa, maka di situ yang harus kita kuasai, teman. Jadi kuasailah materi sebelum kita memberikan materi untuk orang lain, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, berlatih terlebih dahulu. Ini juga penting ya, teman-teman ya. Nah, seperti saya misalnya, mungkin saya ini bisa seperti ini karena memang berlatih ya. Jadi bagaimana kita berlatih, terutama di dalam, misalnya kita berlatih ya, kalau kita kadang kalau bernyanyi ataupun menjelaskan di depan kaca, itu juga penting. Namun yang paling penting di sini, saran dari saya itu berlatih bagaimana menguasai kosakata. Itu yang penting, karena kalau kita tidak menguasai kosakata di dalam, terutama di dalam bahasa Indonesia, kita akan bingungan dalam berbicara. Makanya dalam menyusun sebuah kata atau kalimat nantinya itu perlu kita tahu istilah-istilahnya. Makanya kalau kita sering membaca, pasti akan menemukan kata ataupun kalimat-kalimat yang misalnya asing untuk kita. Maka kita harus mencari misalnya di KBBI ataupun penjelasan dimanapun ya. Nah, agar kita mengerti misalnya nanti kata-kata yang akan kita jelaskan dan juga kata yang akan kita berikan nantinya dapat dipahami oleh audiens kita atau penonton kita. Jadi berlatih ini bisa berlatih dalam membaca buku, karena akan memperbanyak kosakata kita, teman-teman ya. Dan yang kedua, kita berlatih presentasi misalnya di depan kaca, atau belajar presentasi di teman kita. Jadi kita mengetahui misalnya kekurangan dari kita apa, misalnya cara pengucapannya kurang apanya. Kadang kita kalau dalam presentasi itu juga sering misalnya ada kata yang sering diulang. Misalnya kalau saya sering menggunakan kata teman, itu sering diulang karena untuk sapaan. Namun mungkin nantinya teman-teman juga ada kata-kata yang diulang, itu tadi apa, makanya perlu teman kita untuk mengkoreksi ya, teman-teman ya. Nah, yang keempat, teman-teman, yaitu kontak mata. Nah, itu juga penting bagaimana kita mengetahui audiens kita. Jadi kontak mata ini misalnya kita juga kalau dalam sebuah presentasi ya ibaratnya jangan langsung kita lihat ke depan ataupun pandangan kita memang ke audiens, namun jangan kita langsung lurus ke depan menjelaskan. Namun kita perlu juga misalnya kontak mata dengan audiens yang lain, misalnya muter, lihat situasi yang ada di pinggir, di depan, terus di samping. Jangan kita langsung fokus ke depan tok, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kita harus juga memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Makanya kontak mata nantinya di sini digunakan, kalau pendapat dari saya, jadi kita kontak mata dengan audiens itu, atau kita bisa mengenali lingkungan yang ada nantinya yang akan kita presentasikan, teman-teman ya. Nah, yang kelima ini juga pikirkan kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan yang mungkin terjadi misalnya, artinya ini sebelum pra kita presentasi atau pra kita berbicara di depan umum ya, teman-teman ya. Jadi kita pikirkan misalnya ada sesuatu yang mungkin nantinya akan kebingungan pada saat presentasi, maka kita tulis, teman-teman ya. Kita tulis ya. Nah, kita seandainya memang kita sudah bingung, makanya kita lihat di catatan tersebut. Misalnya ada kata yang tadi yang saya katakan, ada kata yang sulit ataupun ada penjelasan yang tidak mengerti, kita tulis di lembaran kecil itu, teman-teman ya, sebagai nanti kalau kita memang lupa, kita sudah bisa melihatnya di situ, teman-teman ya. Nah, yang keenam ini yang terakhir, cara yang terakhir yaitu biasakan melakukan presentasi atau biasakan kita melakukan ya istilahnya berbicara di depan umum. Nah, kalau misalnya sekarang sudah pembiasaan yang dilakukan di lingkungan masyarakat, contohnya setiap ada acara itu melibatkan dari anak-anak agar
rasa percaya diri dari anak-anak itu muncul dari sejak dini. Contohnya bisa seperti lomba ini, misalnya seperti Agustusan, itu ada lomba untuk anak-anak. Terus juga untuk di Muslim sendiri, misalnya ada lomba pada bulan Maulid Nabi, bulan di Isra Mi'rajnya. Jadi ini akan membangun kepercayaan diri anak-anak. Kenapa dimulai sejak dini melakukan semacam kayak berbicara di depan umum atau presentasi, agar anak itu mempunyai kepede, nanti pede di dalam menjelaskan. Maka kalau sudah anak itu merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan, maka akan ada rasa senang, akan timbul rasa senang nantinya teman-teman ya. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Untuk video nantinya ini juga ada request dari teman saya. Nah, mungkin untuk request itu akan saya upload di video selanjutnya. Untuk saat ini memang jadwalnya untuk video ini, dan bagi yang baru bergabung saya ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga komen teman-teman ya, biar saya bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya teman-teman ya.